Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah ruahkan beribu-ribu nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat aktif belajar dalam muhadharah diniyah pada pertemuan kali ini. Salawat beserta salam kita agungkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, begitu pula pada para sahabatnya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, pada bulan Maulid Nabi SAW, perkenankan saya untuk memaparkan sedikit mengenai tentang indah bersolawat. Jadi, indahnya bersolawat. Solawat kepada Nabi dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Quran surat Al-Ahzab ayat 30, ayat 56. Yang mana bunyinya sebagaimana A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul aliyul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya dengan tunduk penuh penghormatan. Jadi di sini sholat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat suci pada Quran surat Al-Ahzab, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar kita itu selalu mengingat akan utusannya. Dan sholawat kepada Nabi dalam ayat tersebut terdiri dari 4 oknum, yang mana yang pertama Allah, para malaikatnya, orang-orang beriman, dan Nabi. 3 yang pertama di sini adalah pelaku bersolawat. Dan sedangkan yang kedua adalah Nabi sebagai objek yang disolawati. Dalam ayat ini, Allah dan para malaikatnya memberikan teladan kepada orang-orang bagaimana mereka bersolawat atas Nabi. Menurut riwayat Imam Musa Al-Kazim, solawat Allah adalah salah satu bentuk rahmat Allah. Sedangkan solawatnya para malaikat, maksudnya adalah pujian mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan solawatnya orang mukmin adalah doa mereka bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang telah diafirmasi oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam khutbah pertamanya, yang mengatakan pangkal agama adalah ma'rifah, pengetahuan ayat tersebut dalam mengamalkan sholawat kepada Nabi. Nah, di sini kita dapat melakukan sebagaimana dimintakan oleh Rasulullah. Lalu, di sini terdapat banyak keutamaan dalam bersolawat.
sehingga kita dapat senantiasa melakukan sholawat dengan mengetahui keutamaan-keutamaannya. Yang pertama yang saya cantumkan, dari banyaknya keutamaan, yang saya cantumkan pertama adalah mengenai tentang mengerjakannya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang pertama itu, sebagaimana yang telah disampaikan dalam ayat Quran Surat Al-Ahzab ayat 56, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memerintahkan umat manusia untuk bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua yaitu diangkatnya derajat dan juga dihapusnya dosa. Dengan kita bersolawat kepada Rasulullah, maka keutamaan bagi kita atau manfaatnya bagi kita adalah kita mendapatkan derajat yang lebih tinggi, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya, dan juga dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawat. Wa khuttat anhu asyru khati'atin wa rufi'at lahu asyru darajat. Maka, barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan melipat gandakannya bersolawat kepadanya sebanyak 10 solawat. Dan juga menghapuskan darinya 10 dosa dan mengangkat derajatnya 10 derajat. Sini dalam riwayat ini jelas dijelaskan. Jikalau kita bersolawat, akan diangkatnya derajat dan dihapuskannya dosa-dosa kita. Lalu poin yang ketiga yang saya tuliskan adalah menjadi sarana terkabulnya doa. Menghilangkan penghalang sehingga kabulnya doa. Maksudnya adalah ketika kita berdoa kepada Allah dengan diiringi bersolawat, maka doa kita akan mudah terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Kullu du'a mahjub hatta yusolli ala Muhammad. Setiap doa itu akan terhalang hingga diucapkannya sholawat kepada Muhammad. Jadi dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka doa kita akan senantiasa terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu dalam waktu yang tidak kita sangka-sangka. Untuk itu, perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Lalu poin keempat di sini adalah memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW. Jika kita bersolawat kepadanya, maka beliau akan memberikan syafaat kepada kita. Ulan nas biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya falah. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku, kata Nabi Muhammad, di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Beliau menjamin kepada para umatnya, jikalau bersolawat kepadanya, maka beliau akan memberikan syafaat. Yang mana syafaat akan bermanfaat pada hari kiamat, yang mana menolong kita dari azab hari kiamat. Oleh karena itu, bersolawat sangatlah penting bagi umat manusia. Banyak keutamaan lain yang mana tidak saya cantumkan semua dalam PowerPoint. Tapi keutamaan bersolawat ini menjadi salah satu hal yang menjadi acuan dalam melakukan solawat. Ketika kita melakukan solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, otomatis kita mendekatkan diri kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitupun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana manfaat dari sholawat tersebut adalah dapat
dapat mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat membangun keselarasan hidup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaannya, baik dengan alam semesta. Nah, di sini sholawat itu berperan sangat penting. Baik itu benda mati, benda hidup berupa hewan, tumbuhan, alam, tanaman, bersolawat kepada Nabi, mengagungkan dan membesarkan Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau sangat agung dan beliau itu sangat memiliki keindahan tersendiri, sehingga semuanya tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di sini juga ketika kita bersolawat, kita dapat mengingat solawat itu menjadi sebagai pengingat jikalau kita lupa akan tugas dan juga tanggung jawab. Tetapi dengan kita bersolawat, maka kita tidak akan lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya. Begitupun sholawat menjadi jembatan spiritual dalam meraih kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholawat di sini sering kita dengarkan, sering diperdengarkan dalam berbagai acara, baik itu acara Maulid Nabi itu sendiri, banyak lantunan-lantunan yang disenandungkan oleh para pecintanya. Itulah salah satu bukti bahwasanya sholawat itu sangat berdendang. Maksudnya, sholawat itu sangat diagung-agungkan sehingga senantiasa dilantunkan oleh para pecintanya. Sebagaimana dari sekian banyaknya sholawat, salah satu sholawat yang saya kutip yaitu seperti dalam kitab berjanji bahwasanya lantunan sholawat itu disenandungkan sehingga terdengar merdu dan indah. Maka dari itu, dalam indahnya bersolawat, Rasulullah senantiasa mengingat kita, mengingat akan hal apa yang kita lakukan dan juga tujuan kita kelak di akhirat, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengharapkan kita agar selalu mengingatnya. Dalam bersolawat, mengharapkan agar manusia itu senantiasa berpedoman kepadanya, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri tauladan bagi kita semua. Untuk itu kita diwajibkan untuk bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sebagaimana pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum di dalam Al-Quran, maka kita wajib bersolawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengingat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit cuplikan dari salah satu lantunan merdu sholawat pada Rasulullah, yaitu Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyhadu alla ilaha illallah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.